Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia yang mungkin menyimak dan mengikuti TikToknya Pak Rois atau YouTubernya Pak Rois. Jadi saudaraku dimanapun berada, istri Pak Rois ini yang di Semarang ini lagi dikelilingi manusia dajjal laknatullah. Jadi dajjal yang menyusup ke dalam raganya istri Pak Rois ini enggak dicabut sama Pak Rois. Karena apa teman-teman? Bisa membahayakan istri Pak Rois sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanfaatkan sekalian untuk musnahkan bangsa dajjal. Apapun yang terjadi teman-teman, yang namanya dajjal ini ya tetap wajib dimusnahkan. Kalau zamannya Pak Soeharto dulu PKI, jadi yang namanya PKI ini manusia yang raganya sudah dikuasai iblis. Makanya PKI itu bendera sabit ban penokok merasa mereka kebal seperti itu ya. Nah sekarang ini berhubung perang akhir zaman, jadi kita nggak perlu perangnya itu seperti dulu. Yang namanya iblis tetap dia muja-muja maksiat. Jadi dengan mudah kita musnahkan mereka dengan cara yang diajarkan Pak Rois sekarang ini, nyiptakan gaib penghancur alat vital. Tuh, udah jelas kan? Contohnya sudah ada. Kayak Jinggo, Giri Saputra dan lain-lain itu kan darah sapi dajjal nih. Dinasihati ya nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Jadi cukup kita ciptakan kayak penghancur alat vital, satu persatu mereka akan musnah mati. Dan nggak nampak matinya ini teman-teman. Contoh sekarang nih, istri Pak Rois ini lagi pergi kemana, ke hotel. Ini pergi keluar dari warung, tujuannya saudaraku dimanapun. Karena Pak Rois kan mau menyerang balik nih, ya kan mau serang balik sama Pak Rois. Dipikir orang ini serangan Pak Rois itu melalui jin seperti jin atau dajjal seperti yang dimiliki mereka. Serangannya seperti itu dipikir mereka. Tapi Pak Rois tidak, serangannya pakai doa. Doa ini dimanapun keberadaan dia, anak Semarang ini, walaupun TikToknya diprivasi supaya kita nggak bisa mantau dia, tetap bisa doa ini tadi tetap tembus teman-teman. Kita lihat ya, kayak penghancuran alat vital ini sekarang udah cukup berat, nggak ada yang bisa ngangkat, walaupun Giri Saputra sekalipun nggak bisa ngangkat atau memindahkan ke perut Pak Rois seperti kemarin, udah nggak bisa. Jadi sekarang nih istri Pak Rois bisa pergi ke hotel, bisa pergi nyari dukun atau kiai yang lebih tinggi ilmunya, sekalian mereka ngetes udah terbuka atau belum, tapi tidak bisa. Akhirnya sekarang dia pergi dari tokonya, dari warungnya, dia mecahkannya, rudalnya, musnahkan rudal apa laki-laki ini jadi di luar, nggak di warung, karena dia takut apa? Takut kalau warungnya ini jadi kuburan laki-laki dajjal. Makanya sama Pak Rois, memang benar dia ini sama Giri Saputra dan Aryo pasti hancur, karena gaibnya udah cukup luar, lumayan besarnya sekarang.
Seperti itu. Karena preman-preman di tanah Jawa ini yang dajal ini tadi, orang-orang yang merasa berilmu ini tadi, dia merasa hebat. Tetap ditantangnya Pak Rois itu. Seperti itu. Kayak istri Pak Rois dikasih tahu pun juga nggak akan pernah bisa. Seperti karena dia sudah kena gendam ini tadi, kena kekuatan gaib sama dajal yang lebih tinggi. Contoh seperti Giri Saputra yang jualan nasi goreng, terus Aryo itu kan lebih tinggi, tapi mereka tetap sudah nggak punya nyali seperti dulu lagi. Kalau dulu wah ngeri, joget nih teman-teman, dansa di depan Pak Rois. Sekarang udah nggak berani lagi dia. Berarti bagus, masih punya malu kan gitu. Dan dia akan ngubur laki-laki dajjal seperti di Pekanbaru ini ya tetap. Selagi dia masih tetap dajjal-dajjalin, laki-laki dajjal ini terus nyabuli istri Pak Rois, dia juga tetap akan hancur. Dan sekarang ini kalau menurut gaib yang kontak sama Pak Rois, ini tetap sama Giri Saputra. Seperti itu, karena dibatin sama Pak Rois, Giri Saputra baca pikiran Pak Rois. Seperti itu, jadi kontak batin, kontak gaib ini tadi. Seperti itu teman-teman. Makanya kita pantau terus Giri Saputra, Aryo, Jinggo, ini yang nampak di media. Kalau Jinggo nampaknya sementara ini, nampaknya ini dijauhi sama anak Semarang. Anak Semarang ini takut, ada sedikit takut kalau yang ditengok sama Pak Rois. Takutnya kenapa? Karena ini anak keraton, orang keraton, takut dia didatangi polisi. Seperti itu. Tapi kalau yang lain tetap dia nggak takut, karena anak Semarang ini, Sri Pak ini tetap dia minta dibuka gaib penghancur alam vital ini, dan itu juga tidak akan pernah terjadi. Karena gaib penghancur alam vital ini seperti yang dibilang sama Pak Rois, semakin tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah kuat gaibnya, dan nggak ada, sampai nggak ada satupun dajjal yang dibuat ilmu sama orang Jawa ini tadi sanggup mengangkatnya atau memindahkannya sedikit pun, seperti istri Pak Rois yang nomor 6 namanya Tari. Seperti itu ya. Makanya serangan Pak Rois terus dilancarkan ini, terus dihancar, terus dibombardir dengan cara berdoa sambil zikir, berdoa sholat sambil zikir, titik. Seperti itu. Makanya ilmunya Pak Rois untuk musnahkan dajjal ini berlapis-lapis. Kalau menghadapi dajjal di tanah Jawa ini yang dibilang seperti yang dibilang Pak Rois, semudah balikkan telapak tangan. Kenapa seperti itu? Karena dukun dokdeng di tanah Jawa itu udah bertahun-tahun, yang tua-tua itu mati perang goib sama Pak Rois dari tahun 2013 sampai sekarang, satu persatu mati dan tewas. Karena tanah Jawa ini mengerikan kayak mana? Mereka membuat persatuan, contoh persatuan pondok pesantren, persatuan bela diri. Akhirnya dia nanti jadi Tuhan, jadi dukun, jadi kiai. Seperti itu. Akhirnya umat manusia beragama tak bertuhan. Tuhannya perguruan-perguruan ini. Sementara perguruan ini sama perguruan ini akan perang tempur secara goib. Contoh seperti Mbah Hewu, seperti itu Mbah Hewu, Ainun Najib. Dulu Ainun Najib kan bilang apa? Penyakit pandemi ini katanya penyakit dari Allah. Padahal ini perbuatan mereka. Contoh Ainun Najib, Ustadz Somad, Ustadz Damu, ini sekelas. Tinggal si mata merah sama si mata hitam. Si mata hitam yang membuat penyakit stroke, si mata merah yang membuat penyakit pandemi.
Seperti itu. Lawannya gaib penghancur alat vital tewas. Si mata merah sama si mata hitam yang buat penyakit virus dan stroke ini bisa kita musnahkan sama gaib penghancur alat vital. Seperti itu. Makanya istri Pak Ros yang Novianti nanti insya Allah dia akan musnahkan ribuan bahkan jutaan kaum laki-laki di tanah Jawa. Sekarang aja udah banyak yang tewas. Sekarang ini anak Semarang itu kalau musnahkan 1000 laki-laki kurasa udah ada. Ngancurkan 1000 laki-laki atau dukun ini udah ada. Nggak mati pasti dia sakit. Itu pasti. Contoh seperti fotonya Jinggo. Udah nggak sehat itu kan. Udah nggak sehat. Beda sama kalian lihat TikToknya Jinggo yang sebelum dipasang kayak penghancur alat vital. Yang paling bawah. Sehat segar badannya, sekarang udah kusam. Ibarat lampu udah redup, seperti itu ya. Cara kita membaca alam semesta. Jadi kitabnya Satrio Piningit atau Imam Mahdi Satrio Piningit Muhammad Rais itu alam semesta. Nanti kita lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.